kita kan merasa bahwa tidak seharusnya kan, jadi kan kaget lah kan, kenapa kok misalnya anak angkatnya kok menjadi orang yang ikut dilaporkan, sementara suaranya itu adalah suara seorang anak, ya, suara seorang anak yang sebenarnya nggak ada keberpihakan kemana-mana, cuma dia hanya ingin berpihak kepada sesuatu yang menurut dia benar dari kacamatanya dia. Dan ketika suara-suara miring itu menyerang ayahnya dan itu datang dari pihak sebelah gitu misalnya, ya dia wajar dong menyampaikan sesuatu yang menurut dia bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi seperti apa yang dialaminya, karena dia ada dalam lingkungan keluarga tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ini dilaporkan kan berarti boleh dikatakan kan ini tidak seharusnya itu dilaporkan, tidak sepantasnya. Namun kalau memang misalnya itu juga menjadi bagian yang dilaporkan, itu adalah haknya S, ya pasti kita akan melakukan pendampingan, ya Ruben minta melakukan pendampingan dan akan melakukan upaya hukum, ya, supaya artinya Onyo ini tidak sampai dipersalahkan untuk sesuatu hal yang dia sampaikan itu adalah sebuah kenyataan. Oke. Di podcastnya Nanda Persada, Ko Ruben tuh sempat cerita kalau misalkan dia sering dipanggil Cong, bahkan di depan anak-anak. Mungkin tanggapannya seperti apa? Kan saya sudah sampaikan, ya, salah satu yang menjadi alasan kita untuk mengajukan gugatan hak asuh anak itu kan kita akhirnya sadar, Ruben sadar bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman, tidak dalam lingkungan orang dewasa yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini itu menjadi baik, ya. Dalam arti kata baik itu ya tetap memiliki respek dan hormat kepada ayah kandungnya yang mencintai dia, mengasihi dia, membiayai dia kan, melakukan gugatan hak asuh itu berharap bahwa suatu saat ini akan ada perbaikan. Nah, namun ternyata kan tidak. Sesuatu yang di ruang tertutup pun sering diucapkan, ya, cong-cong tadi itu, ya. Akhirnya ini juga diucapkan tanpa sadar, refleks karena sudah kebiasaan mungkin di ruang publik gitu. Nah, ini yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena ketika ini sudah menjadi konsumsi publik, ini pasti akan memberikan efek. Efeknya itu apa? Mungkin rasa malu dong kepada sang anak, ya, bahwa ayahnya cong, kan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian ada keengganan bertemu, ada rasa malu, ada rasa canggung, ya ini pasti patut diduga karena didasari pernyataan-pernyataan spontan misalnya, atau hal-hal yang disampaikan yang tidak seharusnya didengar oleh anak-anak, tapi didengar oleh anak-anak yang berkaitan dengan masalah keberadaan ayahnya, kan begitu, cong misalnya seperti itu di depan anaknya misalnya. Lama-lama kan anak ini kan cari tahu dong, apalagi kemudian ketika itu masuk ke ruang publik, cong juga, dan akhirnya semua kemudian menjadi sesuatu berita yang atau informasi yang besar, ya. Dan akhirnya kemudian banyak pendapat dan banyak opini. Kalau misalnya anak-anaknya pegang gadget, akhirnya kan dia tahu cong itu mendefinisikan seseorang laki-laki yang ada kekurangan. Ben sudah sampaikan juga kan dalam podcastnya bahwa kata-kata itu sering diucapkan di ruang tertutup.